dituduh sebagai pelaku santet oleh saudara sendiri. Nah, ternyata ini sebenarnya yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Romdoni, masih membahas seputaran usaha yang disantet saudaranya sendiri. Nah, kali ini saya akan share kasus yang menimpa keluarga Pak Firman sekeluarga ini. Nah, di mana dua anak Pak Firman ini bermusuhan karena merasa usahanya ini disantet oleh saudaranya sendiri. Ya, di sini saya akan jelaskan dulu bahwa nama Pak Firman ini adalah nama samaran. Nah, Pak Firman ini punya 3 anak. Yang pertama adalah Mas Aris, yang sudah menikah dan memiliki usaha warung makan. Sedangkan yang kedua namanya Mbak Ajeng, masih kuliah dan belum menikah. Rencananya itu mau menikah setelah lulus kuliah nanti. Lalu yang ketiga, tidak usah saya sebutkan untuk namanya, karena tidak terlibat di cerita kasus ini. Nah, pada waktu konsultasi, Pak Firman ini datang beserta istri Pak Firman, Mas Aris dan istrinya, serta Mbak Ajeng. Nah, tujuan Pak Firman ini mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dan mencari solusi agar Mas Aris dan Mbak Ajeng ini tidak saling bertengkar lagi. Nah, dari Pak Firman sendiri mencari menceritakan bahwa kedua anaknya ini bertengkar karena Mas Aris ini merasa usahanya itu menjadi sepi karena disantet oleh Mbak Ajeng. Dan sementara Mbak Ajeng sendiri tidak pernah merasa menyantet Mas Aris. Lalu keduanya ini saling ngeyel dan ujung-ujungnya bertengkar. Tentu Pak Firman ini tidak nyaman karena semuanya ini masih tinggal serumah, dan beliau itu ingin menengah-nengahi tapi tidak bisa. Nah, maka dari itu Pak Firman ini mengajak kedua anaknya datang kepada saya. Dan Pak Firman sendiri mengenal saya karena beliau itu pernah mengikuti pelatihan gratis dari saya. Jadi sesekali ini masih kontak-kontakan di WA. Nah, selanjutnya saya minta penjelasan oleh Mas Aris, kenapa Anda ini menuduh Mbak Ajeng, yang notabene itu adalah adik Anda sendiri sebagai pelaku usaha terkena santet ini. Nah, saat itu Mas Aris itu menjelaskan awal mulanya, entah bagaimana ceritanya itu tiba-tiba warung Mas Aris ini berhari-hari menjadi sepi. Pembeli menurun drastis. Yang membeli ini malah rata-rata itu orang yang tidak sengaja lewat di depan warungnya. Nah, untuk pelanggan itu hanya tinggal beberapa saja yang masih membeli di tempat warung Mas Aris ini. Nah, kejadian ini dibarengi dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam warung. Seperti 1-2 kali itu ada pembeli yang melihat penampakan bayangan hitam di lokasi yang sama. Nah, kemudian kejadian lainnya seperti
nasi yang cepat basi, padahal baru saja nasi tersebut itu matang. Dan kejadian-kejadian aneh yang lainnya yang saya itu sedikit lupa. Nah, sampai pada akhirnya karena merasa ada yang janggal, Mas Aris ini mencari orang pintar. Ya, oleh salah satu temannya ya, disarankan kepada dukun tetangga desa tersebut. Dan singkat cerita, dukun tersebut itu mengatakan bahwa penyebab usahanya ini menjadi seperti itu atau usahanya sepi ini adalah oleh saudaranya kandung sendiri. Nah, dalam pikiran Mas Aris ini ya otomatis Mbak Ajeng. Karena adik yang bungsu ya sepertinya itu tidak mungkin karena usianya itu masih kecil beranjak dewasa. Ya, tidak mungkin ya, mencelakai Mas Aris. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya Mas Aris ini ya ragu ya. Karena apa motif dan tujuan Ajeng ini melakukan hal tersebut. Karena sebelumnya ya tidak pernah ada perselisihan yang sangat berat. Nah, karena penuturan dukun tersebut, maka Mas Aris ini bertanya ke Ajeng langsung. Dan Ajengnya ini tersinggung. Dan terjadilah pertengkaran antara Mas Aris dan Mbak Ajeng ini. Nah, lalu selanjutnya saya simak keterangan dari Mbak Ajeng. Nah, untuk keterangan ini akan saya sambung di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda belum subscribe channel ini, silakan Anda bisa klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu Anda dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar Anda ini mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.